Kehadiran selebritas, pengusaha, publik figur yang ramai-ramai mengakuisisi klub peserta Liga 2 menjadi daya tarik dan diharapkan dapat mengembalikan geliat industri sepak bola Indonesia. Namun kehadiran para pesohor tersebut harus juga mampu membuktikan prestasi dan menyelesaikan sejumlah masalah yang mengakar di Liga 2 sehingga tak terkesan hanya jual nama. Kami bahas bersama Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Selamat malam Mas Akmal. Selamat malam Tiffany, salam sehat selalu. Salam sehat, salam olahraga. Mas Akmal, jadi dengan kehadiran banyak nama, Raffi, Atta, banyak deh, Kaesang gitu ya, yang rame-rame ini sultan-sultan nanam saham di klub-klub Liga 2 ini akan menambah pamor eksistensi Liga 2 nggak sih? Ya, kita harusnya patut memberikan apresiasi ya terhadap geliat Liga 2 musim ini walaupun di tengah pandemi saat ini, tapi geliatnya sangat luar biasa dengan masuknya sejumlah investor dan anak-anak muda, telegram, selebriti, mulai dari anak presiden, kemudian juga ada menantu wakil presiden, ada menteri juga di sana, ada selebritas seperti Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar. Harusnya ini menjadi momentum buat sepak bola kita menuju kebangkitan baik dari sisi industri maupun dari sisi prestasi. Namun permasalahannya dari PSSI sendiri maupun Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi tidak menyiapkan momentum ini dengan sangat baik. Banyak hal-hal yang harus masih dibenahi, terutama penegakan regulasi maupun pelaksanaan dari rule of game kompetisi Liga 2. Ini perlu mendapat catatan dari kita semua bahwa Liga 2 dalam 5 tahun terakhir ini itu selalu bermasalah. 2015 misalnya Liga 2 terjadi sepak bola gajah karena pengaturan siapa yang akan promosi dan siapa yang akan lolos ke Liga 1. Ketika itu sepak bola gajah terjadi antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman. Musim lalu misalnya 2018 jadi juga pengaturan skor ketika Krisnadi sengaja tidak melakukan eksekusi penalti dengan benar, bahkan menggagalkan penalti demi meloloskan Kalteng Putra ketika itu, gitu kan? Karena ada permainan yang mengatur siapa yang akan lolos ke babak 4 besar. Nah, problem-problem ini harusnya bisa diantisipasi oleh PSSI dan Liga Indonesia Baru. Pandemi COVID harusnya bisa membuat kompetisi ini setidaknya new normal. Menghadapi momentum baru kebangkitan sepak bola Indonesia. Sayangnya beberapa hal banyak yang tidak disiapkan dengan baik oleh PSSI dan LIB. Sebagai contoh misalnya pelaksanaan kompetisi Liga 2 saat ini di mana ada yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Harus diingat ini kompetisi bukan turnamen. Dan harusnya PSSI sudah melakukan yang bagus di Liga 1 dengan tidak adanya tuan rumah dengan sistem bubble to bubble. Nah ini harusnya diikuti. Misalnya Manahan Solo menjadi tempat pelaksanaan pertandingan, tapi jangan grup yang ada Persis Solo di sana. Bisa misalnya menggelar grup A atau C atau D. Nah kemudian misalnya Dewa United jadi tuan rumah di Stadion Madia. Seharusnya tidak bertanding Dewa United di sana, begitu juga Kalteng Putra yang menjadi tuan rumah, harusnya mereka tidak menggelar pertandingan Kalteng Putra. Nah, kalau kemudian tuan rumah mendapatkan kesempatan menjadi bermain di tempatnya sendiri, ini kan ditambah mereka juga menyiapkan atau harus memberikan dana operasional terhadap pelaksanaan kompetisi. Ini gratifikasi menurut saya, dan setidaknya per rumah itu 90% itu punya kans untuk lolos ke babak 8 besar. Nah ini bahaya buat sporting merit kompetisi sepak bola Liga 2. Kan selama ini yang saya katakan tadi, selama 5 tahun terakhir selalu bermasalah karena ada yang mengatur di bawah meja atau di balik layar apa yang akan promosi ke depannya. Nah yang kedua misalnya regulasi soal gonta-ganti nama, ini juga harusnya disiapkan oleh PSSI dan LIB. Hingga kemudian kita tidak bingung dengan klub-klub yang berganti nama. Harusnya ada regulasi misalnya baru diakuisisi oleh seorang pemilik investor baru. Kemudian mau ganti nama harusnya diberikan waktu misalnya 3 tahun baru boleh ganti nama. Sehingga security bisnisnya itu terjaga. Mas Akmal, itu kan tadi dilihat dari luarnya ya, jadi kelihatan kinclong di luar, tapi sebenarnya di dalamnya itu masih banyak masalah. Tapi itu untuk overall liganya. Kita ke klub pesertanya. Klub pesertanya ini banyak masalah-masalah yang juga masih menyelimuti, misalnya masalah tunggakan gaji pemain dan lain sebagainya. Artinya dengan kehadiran orang-orang investor ini, selebritas, kemudian ada presiden, pengusaha, bisa nggak nyelesain masalah tersebut? Harusnya bisa. Kita itu melakukan apa saja kalau kita mau.
asal ada kemauan, ada keinginan kuat dan komitmen bersama, saya pikir kita bisa lebih maju dari negara-negara lain. Atmosfer kompetisi sepak bola kita ini yang terbaik di Asia Tenggara untuk sisi supporter, penggemar. Tapi sayangnya pengelolaannya masih amatir, saya katakan. Kenapa masih amatir? Ya karena memang aturan regulasi yang sudah ada tidak dilaksanakan dengan tegas. Masih ada negosiasi dari balik layar atau di bawah meja yang kemudian melemahkan regulasi yang sudah dibuat. Sebagai contoh misalnya, ada tim-tim yang belum melunasi gaji atau menunggak gaji pemainnya musim lalu. Persis Solo misalnya, dipegang oleh anak presiden, tapi masih ada tanggungan gaji sekitar 2 miliar yang belum diselesaikan. Harusnya ini bisa diselesaikan, termasuk Kalteng Putra yang jadi tuan rumah, punya utang 1,9 miliar yang harus dibayarkan, tapi sampai saat ini belum diselesaikan. Padahal ini semua sudah diputuskan oleh NDRC, National Dispute Regulation Chamber. Ini harusnya, ini kan produk FIFA, harus ditaati oleh PSSI maupun LIB. Harusnya sebelum kompetisi digelar sudah ada aturan, klub harus menyampaikan surat pernyataan bebas utang untuk ikut kompetisi. Kalau belum ada surat pernyataan bebas utang, maka klub tersebut tidak boleh ikut kompetisi. Ada Persis Solo, Kalteng Putra, PSKC Cimahi, Persijap Jepara, dan terakhir adalah Perseka Tegal yang masih punya hutang. Harusnya PSSI dengan LIB itu tegas terhadap aturan, yang tidak menyelesaikan hutang tidak bisa ikut kompetisi. Oke, Mas Akmal, masalah atau isu finansial selama ini kan jadi masalah klasik di Liga 2 ya untuk klub-klub peserta Betul. Liga 2. Tunggakan gaji pemain dan lain sebagainya, sehingga mengelola atau masuk ke dalam bisnis di klub peserta Liga 2 itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Tapi kenapa belakangan ini ramai banget orang-orang, investor, selebritas, ada presiden, pengusaha, semua ramai-ramai mendekati Liga 2? Ya, karena sejatinya sepak bola kita itu menguntungkan. Sejatinya ya, kalau dikelola dengan benar, sepak bola kita itu menguntungkan. Sepak bola Indonesia, tanya dengan Liga Inggris yang sangat luar biasa aja. Untuk rating penontonnya aja lebih tinggi Liga Indonesia, termasuk Liga 2 gitu kan. Cuma permasalahannya, kemasannya ini belum dikemas dengan baik, sehingga kemudian kalau dari sisi finansial memang masih sulit menguntungkan karena kemasannya tidak dibuat dengan bagus. Kalau kemasannya dibuat dengan bagus, sangat potensial sekali kompetisi sepak bola Indonesia ini mengantarkan keuntungan bagi polanya gitu, termasuk kesejahteraan pemain dan juga termasuk di dalamnya bisnis merchandise dan bisnis lainnya yang ada di sekitaran sepak bola. Itu yang sebenarnya dari dulu kita itu punya potensi besar, makanya kita jadi pasar sepak bola Eropa untuk sisi penggemar sepak bola. Hanya permasalahannya karena kita tidak bisa mengelola kompetisi kita ini dengan baik, posisi kita di mata AFC itu pun juga tidak bagus kompetisi kita. Kita berada di peringkat 23 Asia untuk level kompetisi di Asia. Level kompetisi di Asia kita nomor 6, di bawah Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Padahal 10 tahun sebelumnya kita itu rankingnya sangat bagus sekali, 10 besar di Asia. Karena atmosfer kompetisinya sangat bagus, penontonnya, penggemarnya sangat banyak. Iya, jadi ini intinya harusnya menguntungkan menjadi momentum pandemi ini untuk pembenahan di segala sektor oleh para pelaku sepak bola kita saat ini, baik itu PSSI-nya, LIB-nya maupun pengelola klub. Apalagi dengan hadirnya banyak sultan-sultan baru yang harusnya dijaga, jangan sampai mereka kapok. Kita punya pengalaman dulu banyak juga di era Galatama misalnya, investor-investor yang seperti sekarang ini masuk. Tapi kemudian mereka akhirnya menyerah dan lempar handuk, mengibarkan bendera putih karena tidak di-maintenance dengan baik oleh pengelola kompetisi. Adanya pengaturan skor, adanya pengaturan juara, akhirnya Galatama tutup atau gulung tikar. Nah, pengalaman dari Galatama ini jangan sampai terjadi di kompetisi kita saat ini, termasuk di Liga 2. Jadi yang dibilang dengan kehadiran Sultan jangan cuma menjual nama, tapi juga harus bisa menyelesaikan masalah, apalagi bisa membawa Liga 2 ini semakin berkibar gitu ya. Terima kasih Mas Akmal Marhali sudah bergabung dengan si Indonesia Connected malam hari ini. Kita akan pantau terus bagaimana ya bursa pertandingan Liga 2 ini yang juga menarik. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, salam olahraga Tiffany. Kita lihat bagaimana persaingan klub-klub Sultan di Liga 2. Kata warganet yang pertama saya buka dari Mari_MH. Kenapa Liga 2 permainannya lebih bagus dari Liga 1? Sentuhannya karena lebih rapih. Kedua, Dikat K. Efek
Raffi Ahmad terjun ke Liga 2, jadi promonya Liga 2 juga lumayan keangkat ya. Sultan. Kemudian Afif _Isnishal. Liga 2 ledek-ledekannya para petinggi klub ya, bukan hanya pelatih atau pemain aja. Dan terakhir dari Willy Majid 89, seru juga nih Liga 2 semenjak para Sultan ambil alih tim sepak bola di Liga 2. Usai jeda kami kembali dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dilempar telur oleh orang tak dikenal ketika melakukan kunjungan ke pameran perdagangan makanan internasional di kota Lyon. Selengkapnya usai jeda.